Selamat datang kembali di podcast White Voice of Paskagama. Kali ini kita sudah ada di episode kedua setelah kemarin berbincang dengan Bang Erik. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa dengan pengalaman yang panjang dan track record yang sangat luar biasa lah gitu kan. Jadi beliau ini adalah seorang sarjana dan juga seorang tokoh Islam, juga bisa dibilang tokoh budaya juga karena beliau merupakan salah satu dosen ilmu budaya meskipun memang kajiannya bukan kajian budaya di Indonesia tetapi juga kajian di Amerika. Beliau juga pernah menjadi kepala Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan dan juga pernah menjadi sekretaris Pusat Studi Pancasila dan juga pernah menjadi ketua DKM Mardiyah. Tidak lain dan bukan adalah Bapak Munji. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak. Alhamdulillah. Gimana, Gimana sehat? kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Aktivitas ngapain aja nih Pak hari ini? Hari ini dari tadi ada kelas, ada nguji 2 kali. Terus habis nguji ke sini. Oh gitu. Padat juga ya. Berarti belum pulang ke rumah nih. Belum Aduh, pulang. jadi Belum mandi. gara-gara kita ini jadi Ini belum mandi kelihatan. belum mandi. Tapi masih kelihatan seger kok Pak. Masih meskipun belum mandi. Karena Sudah apa? mau dekat berbuka. Iya, udah mepet-mepet buka itu biasanya lebih seger. Ya. Iya. Jadi kita dari HMP ini melalui podcast ini pengen berbicara tentang isu ataupun topik yang memang menjadi pembahasan kita. Nah, pada kali ini kita pengen coba untuk lebih mendalami tentang Ramadan dan toleransi nih, Pak. Karena ya pertama momentum Ramadan ini kan jarang gitu kan, cuma 1 tahun sekali gitu kan. Dan di sisi lain juga toleransi juga menjadi isu yang penting untuk dibahas gitu kan, meskipun memang toleransi bukan hal yang baru ya, tetapi pasti akan selalu ada kebaruan yang perlu diketahui oleh teman-teman. Nah, sebelum masuk ke itu mungkin saya pengen tahu dulu sih Pak, jadi pengalaman atau latar belakang Bapak itu seperti apa sampai kemudian sekarang kan menjadi dosen ilmu dosen di Departemen Antar Budaya di Fakultas Ilmu Budaya seperti itu. Pengalaman sampai Ya, kalau pengalaman yang mungkin terkait dengan topik hari ini ya, itu ya pertama puasa itu kan bisa dilihat dari 2 sisi. Puasa sebagai ritual, puasa sebagai prinsip nilai. Oke. Kalau puasa sebagai ritual ya kita tidak makan, tidak minum siang hari, lalu jadwal makannya jadi malam hari, lalu di sana ada berbagai macam ritual yang lain, ada traweh, ada tadarus dan lain-lain. Nah itu puasa yang dipahami dan dipraktekkan sebagai ritual itu sifatnya inklusif. Jadi dia menegaskan identitas. Ya, orang Islam itu kalau Ramadan puasa, ketika bulan puasa dia melakukan kegiatan-kegiatan, praktek-praktek, termasuk tadarus pakai speaker keras-keras. Itu kan bagian dari praktek. Bagian dari praktek benar. Nah, sebagai praktek, sebagai ritual, dia sifatnya eksklusif, menegaskan identitas. Tapi kalau puasa difahami dan dipraktekkan sebagai prinsip nilai itu sebetulnya dia terbuka, inklusif. Dan kalau kita membaca Al-Quran itu kan puasa itu merupakan praktek yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Orang Yahudi berpuasa, orang Kristen berpuasa, nanti kita juga belajar orang Hindu juga berpuasa, orang Buddhis juga berpuasa, banyak agama lain berpuasa. Artinya sebagai prinsip, sebagai nilai yang bermakna pengendalian hawa nafsu, kontrol diri, itu merupakan prinsip banyak agama atau kalau bukan semua agama. Nah, puasa sebagai prinsip nilai ini yang sifatnya terbuka, ya justru menunjukkan kesamaan, kemiripan dengan agama lain, terbuka terhadap agama lain, mengakui bahwa tradisi ini ada kontrol diri, kontrol hawa nafsu itu ya ajaran semua agama.
Dan kalau dia dipraktikkan sebagai prinsip nilai, dia bersifat terbuka. Kita jadi terbuka dengan orang lain, dengan agama lain, kita mau belajar agama lain, dan ketika kita terbuka, maka kita punya ruang bagi yang berbeda. Nah, ketika kita punya ruang bagi yang berbeda, maka toleransi bisa hidup dengan baik. Tapi ketika kita tertutup, kita eksklusif, toleransi seringkali menghadapi masalah. Nah, pengalaman saya, menarik pengalaman. Saya dulu kan cukup lama di Amerika ya. Oh gitu. Berapa tahun Pak kalau kira-kira? 2003 sampai 2011. Hampir Jadi 8 tahun. 8 tahunan. Ya, 8 tahunan dan kemudian ya lebih, 8 tahun lebih. Nah, itu salah satu pengalaman yang menarik di Amerika itu karena kita orang Islam di Amerika kan minoritas. Bahkan untuk punya tempat ibadah itu sampai beberapa tahun dulu kita orang Islam Indonesia ya. Struggling ya Pak. Ya, mengalami kesulitan kita. Kalau bulan puasa begini kita buka bersama, tarawih itu ya di rumah teman-teman yang punya space agak besar. Nah, itu biasanya bergilir. Nah, satu saat itu kita mau punya tarawih dengan jumlah peserta yang agak besar, nggak punya tempat. Ternyata ada gereja Indonesia, gereja yang banyak orang Indonesianya itu, dia meminjamkan tempat buat kita. Nah, jadi kita justru waktu itu tarawih di gereja. Oke. Dan itu sempat menimbulkan, ya sempat agak ramai. Jadi orang Kristen dari gereja itu juga ada yang meributkan. Orang Islam teman-teman kita yang nggak ikut tarawih sebetulnya juga ikut meributkan, kenapa tarawih di gereja? Yang satu, kenapa gereja dipakai buat tarawih? Ada respon dua respon sisi itu. Tapi saya waktu itu kan bagian dari komunitas Muslim Indonesia di Philadelphia. Kemudian teman saya pendeta Aldo yang jadi pendeta di gereja itu, akhirnya kita ngobrol dan kita sampai pada kesimpulan, yang ngeribut itu kan memang orang-orang yang nggak aktif sebetulnya. Jadi yang aktif ya kita memang butuh tempat, mereka bersedia meminjamkan tempat, ini dengan niat sama-sama baik. Aktif di sini tuh gimana tuh Pak maksudnya? Ya aktif di dalam komunitas itu. Jadi selama ini datang ke pengajian, datang ke acara komunitas Muslim Indonesia, itu yang menerima. Tapi yang ada protesnya dan nggak terima itu selama ini mereka nggak pernah ikut. Ya nggak pernah ikut, jarang ikut. Nah itu menunjukkan bahwa puasa yang difahami sebagai prinsip itu justru menyatukan. Dia bersifat lintas agama. Dan kita yang berbeda agama itu bisa bertegur sapa, bisa saling bekerja sama, pinjam tempat, meminjamkan tempat itu kan kerjasama untuk kebaikan. Terus waktu Idul Fitri juga kita karena belum punya tempat waktu itu meminjam arena salah satu bagian building di gereja Katolik. Kita jadi tarawihnya di gereja Protestan, Idul Fitrinya di gereja Katolik. Karena di Philadelphia bagian selatan itu komunitas Indonesianya cukup besar dan yang paling besar tentu yang non Muslim. Mereka sudah punya building, mereka punya tempat yang layak gitu, dan kita belum. Kemudian kita pakai dan itu membuat kita jadi sampai hari ini pun terus bekerja sama, terus masih terjalin silaturahimnya. Setelah lalu kan kita memang punya masjid mulai tahun 2009 itu. 2008 atau ya sebelum itu. Jadi setelah kita punya masjid kita pun juga kalau ada acara Idul Fitri, ada acara yang lain, teman-teman dari gereja yang non Muslim juga kita undang untuk terlibat dalam kegiatan. Jadi sekali lagi puasa dan toleransi sebetulnya sangat erat kaitannya ketika difahami sebagai prinsip nilai yang memang merupakan ajaran semua agama, kontrol diri, pengendalian hawa nafsu, supaya secara spiritual kita menjadi lebih jernih, lebih meningkat. Tapi ketika terutama ketika puasa difahami dan dipraktikkan sebagai ritual semata-mata, maka dia menjadi sifatnya tertutup, eksklusif. Ya benar. Ya
menarik tadi kan ada dua, ritual sama prinsip nilai. Nah, ada nih beberapa fenomena di Indonesia yang apa bahasanya tuh, justru dia itu ada beberapa kelompok yang menggeruduk gitu, menggeruduk warung-warung yang terbuka gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, mungkin itu termasuk kepada puasa yang hanya mengedepankan ritual gitu ya, Pak? Ya, ya kalau sekarang sih alhamdulillah nggak kayak dulu lagi ya. Dulu kan memang ada FPI, ada kelompok lain yang kalau bulan puasa itu sering razia, sering ada sweeping gitu. Sekarang sih saya kira sudah jauh berkurang atau saya malah nggak dengar ya beberapa tahun terakhir. Tapi sekali lagi prinsipnya itu terjadi karena pertama-tama puasa itu dipraktikkan sebagai ritual untuk menegaskan identitas. Jadi orang Islam puasa sebulan penuh, dia berbeda dengan orang lain. Lalu ada orang lain yang tidak berpuasa atau dia membuka warung di siang hari yang artinya melayani orang yang tidak berpuasa, itu dianggap mengganggu ritual puasanya orang Islam. Dan itu kan artinya identitas orang Islam ditegaskan. Ini bulan puasa, semua orang harus menghormati bulan puasa, nggak boleh buka warung siang hari, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, tapi prinsip nilainya, pengendalian diri, kontrol hawa nafsu, itu seperti terlupakan kalau ketika puasa lebih ditekankan sebagai ritual itu. Makanya kan dalam hadis Nabi juga kita mendengar banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'ats. Itu sebetulnya peringatan awal dari Nabi bahwa memang puasa itu bisa termanifestasi pertama sebagai ritual yang menegaskan identitas, tapi bisa juga diterjemahkan, dipraktekkan sebagai prinsip nilai yang itu merangkul, yang terbuka, yang melintasi agama, dan karena itu membangun relasi yang positif dengan orang-orang yang berbeda identitas. Oke, nah tadi kan saya dengar cerita tentang bagaimana kemudian kehidupan di Amerika tuh ingin taraweh dan disediakan oleh gereja untuk taraweh di sana gitu, Pak. Begitupun meskipun ada reaksi-reaksi dari itu. Nah, itu kan bagian juga dari perilaku toleransi atau nilai-nilai toleransi yang diterapkan dalam kehidupan beragama gitu kan. Nah, kadang orang itu masih bingung seberapa sih gitu batasan toleransi itu gitu, Pak. Apa batasan toleransi sehingga itu bisa dilakukan gitu. Kadang orang juga kapan beda-beda gitu pendapatnya, Pak. Misalnya ada orang yang masuk gereja aja udah dianggap toleransi gitu, Pak, karena dia sudah sangat melawan hukum atau aturan yang udah ditetapkan gitu ya. Jadi seberapa baik? Ya, toleransi kan sebetulnya merupakan prosedur relasi sosial. Jadi itu satu prinsip yang dipakai untuk mengelola kehidupan sosial di tengah masyarakat yang beragam. Itu toleransi kan pada dasarnya kemauan dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang lain yang berbeda secara setara, meskipun ada situasi tidak enak, ada situasi tidak nyaman, ada perbedaan pendapat, bahkan kadang-kadang kita merasa jengah gitu. Itu kita tetap mampu untuk hidup berdampingan secara damai dan dalam posisi yang setara. Nah, itu itu berlaku untuk siapa saja. Jadi kadang di dalam umat beragama yang sama pun kita beda-beda aliran, beda-beda penafsiran, beda-beda aliran. Nah, itu mau nggak kita berdampingan secara damai dan setara? Mampu nggak kita begitu? Kalau kita mau, kita mampu, dan hukum menjadi patokan, ya itu toleransi. Nah, cuma seringkali kita pengertian toleransinya itu pengertian toleransi yang saya kira sudah sangat jauh dari substansinya. Toleransi itu kadang difahami
ya kita mau menenggang, mau bisa membiarkan orang lain punya agama, punya bahasa, punya budaya yang berbeda, asal dia terutama sebagai minoritas itu tidak mengganggu kita atau kita tidak merasa terganggu oleh itu. Nah, itu bukan toleransi. Jadi kalau kita merasa terganggu lalu batas toleransinya hilang, itu bukan toleransi. Toleransi itu ya tadi kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai, setara, meskipun kita nggak suka, meskipun kita nggak setuju, meskipun kita merasa jengah, itu prinsip. Oh iya ya. Nah, Berarti itu ada aktif gitu ya bang? iya, ya itu kayak aturan main kehidupan sosial di tengah masyarakat yang plural. Kalau itu tidak ada, ya toleransi sebetulnya tidak ada. Jadi toleransi itu dibutuhkan karena adanya ketidaksamaan, karena adanya kemungkinan benturan konflik, ya benturan kepentingan. Kalau kita sudah sama-sama, sudah saling setuju, toleransi kan tidak perlu lagi. Ya buat apa toleransi yang sudah setuju? Sudah setuju benar. Ya, toleransi itu dibutuhkan justru karena ada kepentingan yang berbeda yang bahkan mungkin saling bergesekan. Oke, berarti memang toleransi itu harus dirajut gitu ya Pak. Jadi jangan memang toleransi itu seperti itu kan, harus diusahakan dan terus ada kemauan dan mampu gitu kan. Iya. Ya kadang memang orang tuh menganggap bahwa toleransi itu ketika tidak terjadi apa-apa berarti udah toleransi gitu. Dan ya itu bukan toleransi. Kalau kita lagi tidak ada masalah, kita sudah tidak membutuhkan toleransi. Sudah sepakat, sudah setuju, itu tidak diperlukan lagi toleransi. Berarti ujian toleransi itu muncul justru karena ada perbedaan pendapat itu ya? Ya, toleransi itu terbukti ada ketika terjadi perbedaan kepentingan, perbedaan pendapat, benturan cara pandang dan lain-lain, tapi mereka yang terlibat itu tetap bisa melihat orang lain secara setara, bisa berhubungan secara damai, bisa berhubungan secara setara. Jadi misalnya secara setara itu kalau orang Islam bisa mendirikan masjid ya di tempat itu, bahkan seringkali tanpa izin gitu. Yang lain juga mestinya begitu. Kalau tidak begitu, kalau hanya orang lain yang membutuhkan izin, orang Islam tidak membutuhkan, ya itu nggak setara. Nah, itu belum bisa dikatakan toleransi. Bukan toleransi. Iya. Nah, ini Pak, ada satu fenomena menarik tentang yang di media sosial yang disebut-sebut tuh sama netizen, wah ini Ramadan kali ini tuh penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan toleransi. Salah satunya fenomena wartajil nonis. Jadi orang non muslim, Kristen dan lain-lainnya itu menghabiskan tajil-tajil orang muslim gitu Pak. Nah itu gimana tuh pendapatnya? Kan itu kan ada dua agama yang bertemu itu. Ya itu, ya memang makanan itu seringkali membuat orang bersatu. Jadi mau agamanya apa, kalau sudah ketemu di meja makan itu seringkali identitas yang lain tidak kelihatan. Nah ini sebetulnya yang harus dibangun. Jadi agama itu akan bisa menyatukan ketika dia diterjemahkan di dalam budaya, dan budayanya itu diterima oleh semua orang. Karena dia bukan lagi identitas agama. Jadi kayak misalnya setiap lebaran kita itu punya tradisi mudik, punya tradisi halal bihalal, saling meminta maaf, lalu semua orang rumahnya terbuka, menerima tamu siapa saja. Itu kan terjemahan prinsip Idul Fitri di dalam budaya. Nah, ketika dia diterjemahkan di dalam budaya, maka dia merangkul semua orang yang ada di dalam ruang lingkup budaya itu. Jadi kayak takjil war itu kalau terus kemudian dikembangkan menjadi budaya yang positif, yang terbuka untuk semua orang, yang merangkul semua orang terlepas dari latar belakang agamanya, saya kira itu sesuatu yang baik. Itu kayak sawalan, halal bihalal, itu kan dia tidak tertutup, dia terbuka untuk semua orang. Jadi
mau Islam mau enggak, Lebaran datang, kita terima sebagai tamu, kemudian dan mereka juga karena diterima secara baik, ya welcome, kita welcome, mereka tidak akan merasakan terkucil, tidak akan merasakan terasing. Jadi kalau tapi soal takjil ya saya nggak tahu, ini yang pasti ada potensi positif di situ kalau dikembangkan. Kalau cuma lifestyle ya nanti bisa sebentar aja. Sekarang kan kalau dia merupakan bagian dari lifestyle, rame sebentar, habis itu hilang, ganti apalagi. Iya, benar-benar. Apalagi di media sosial dengan percepatan informasi yang tiap minggu tuh beda-beda isunya gitu kan. Ya. Mungkin sekarang sangat menonjol tentang wartajil. Tapi itu menarik sih. Jadi bahkan pendeta di gereja pun gitu cerita gitu kalau wartajil sekarang kita akan menghabiskan takjil kalian katanya. Terus tapi di Islam katanya nanti. Jangan lupa sebetulnya beberapa gereja di Jogja itu sudah beberapa tahun itu mereka juga setiap bulan puasa aktif membagikan makanan untuk berbuka. Gereja di Kota Baru itu dia punya program Sego Mubeng. Ya, itu dia membagikan makanan untuk berbuka, membagikan di di jalan, untuk tukang-tukang beca, pokoknya intinya itu karena waktunya berbuka belum tentu semua orang bisa punya makanan yang cukup baik, sehat untuk berbuka. Itu gereja seperti di Kota Baru itu dia aktif membagikan makanan untuk berbuka. Nah, itu kan artinya tradisi budaya di sekitar puasa itu tidak eksklusif milik orang Islam. Orang yang bukan Islam pun bisa ikut merayakan, berpartisipasi, sama seperti tradisi nyekar. Ziarah di awal bulan atau sebelum bulan puasa atau awal bulan puasa atau nanti sebelum Lebaran, itu kan dia praktek budaya yang terbuka, yang memang mayoritas orang Islam begitu, tapi bukan cuma orang Islam. Bisa dilakukan juga orang yang bukan Muslim, karena itu praktek yang baik, praktek yang positif. Berarti iya menarik itu. Saya baru tahu malah justru ada gereja yang membagikan takjil di pinggir jalan untuk orang-orang di Kota Baru. Gitu. Itu tiap hari, Pak? Tiap hari. Ya. Luar biasa. Jadi bukan hanya masjid teman-teman yang bagi-bagi gratis takjil. Biasanya kan teman-teman taunya tuh, wah di masjid ini ada takjil nih, bahkan sama list menunya gitu kan. Ternyata di gereja juga. Ya, makanya kalau kurang main ya jadi nggak tahu yang di luar. Berarti harus lah itu. Kadang juga biasanya orang-orang yang tegang, yang pokoknya lihat orang lain itu salah terus, itu biasanya kurang main. Kalau kita nggak pernah memperhatikan orang lain, ya kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh orang lain. Makanya kata Martin Heidegger, filsuf Jerman itu, pengetahuan tentang kebenaran itu hanya bisa terjadi kalau kamu care, kalau kamu peduli. Sebelum kamu tahu, pertama kamu harus peduli dulu. Ya, kalau kamu nggak peduli, kamu nggak akan benar-benar tahu. If you don't care, you don't know. Kamu tiap hari lewat jalan Kaliurang, tapi kamu tidak memperhatikan rumah miskin yang dihuni oleh keluarga tertentu dengan bagi kamu itu tidak ada. Kamu nggak tahu kalau itu ada. Jadi kalau kamu peduli, kamu memperhatikan, kamu care, baru kamu tahu. Ya ada. Peduli dulu berarti unsur utama. Iya, sebelum orang tahu tentang itu budaya-budaya di sekitar Ramadan, sekitar Idul Fitri, itu kan banyak sekali, kaya sekali. Kita tahu itu kalau kita memperhatikan itu, kalau kita peduli dengan itu. Tapi kalau kita nggak mempedulikan itu, ya kita nggak tahu. Ada Sego Mubeng dilakukan oleh gereja, kita nggak tahu. Nah, karena nggak peduli. Memunculkan peduli itu kan nggak mudah. Perhatiannya tidak ke dalam terus. Nah, untuk peduli kan artinya melihat keluar, memperhatikan yang lain. Kalau kita cuma ngurusi diri sendiri, perhatiannya untuk diri sendiri, itu ya nggak akan punya waktu, nggak akan punya energi untuk memperhatikan yang lain. Karena Gen Z itu sekarang kan banyak generasi muda yang sebagian besar masyarakat Indonesia kan generasi muda gitu yang main media sosial. Dia
apa ada istilah self love gitu, lebih banyak peduli terhadap diri sendiri gitu. Ya itu kan problem mental health itu. Iya betul. Jadi, apa ya itu memang banyak dialami oleh Gen Z. Yaitu karena perhatian ini kan beda antara memperhatikan orang lain, memperhatikan untuk menyapa. Jadi bukan kalau di media sosial memperhatikan yang lain itu dengan tujuan yang berbeda. Oh, iya. Kita melihat orang lain makan-makan, kita melihat orang lain jalan-jalan, orang yang upload bikin status, ngupload foto, video di medsos itu tujuannya bukan untuk peduli tapi untuk pamer misalnya. Jadi ketika yang dipertunjukkan itu adalah apa yang dipamerkan, orang melihat itu bukan karena peduli, ingin bertegur sapa, tapi untuk mengukur. Iya, untuk kemudian akhirnya menimbulkan keirian. Nah itu ketika setiap hari waktunya habis untuk melihat hal-hal yang dipamerkan, kita jadi merasa mengalami krisis. Lalu kebutuhan untuk self love, lalu kita punya krisis mental itu kan karena itu. Karena nah itu sebetulnya yang bertabrakan dengan prinsip nilai puasa tadi, mengontrol diri, mengekang hawa nafsu, dan dengan begitu kita bisa peduli dengan orang lain. Jadi kalau misalnya dalam urusan makanan saja, kalau kita bisa mengontrol nafsu makan kita, kan kita makannya secukupnya. Karena secukupnya kita lalu jadi punya yang bisa kita berikan pada orang lain. Tapi kalau spirit yang ada di dunia medsos itu kan justru pamer. Jadi bukan berkebalikan dengan puasa. Jadi saya kira antara melihat orang lain dengan tujuan peduli dan melihat orang lain untuk mengukur-ukur, untuk membanding-bandingkan, dan akhirnya yang jadi ukuran itu selalu yang lebih hebat, yang lebih kaya, lebih gemerlap. Ya itu dampak psikologisnya sangat berbeda dengan memperhatikan orang lain untuk apa ya, yang saya bisa bantu apa ya, apa yang saya bisa kontribusikan, apa yang saya bisa lakukan, itu yang dimaksud dengan care kan itu. Kalau yang tadi di medsos itu melihat keluar tapi fokusnya itu diri sendiri, itu kayak kalau kita tiap saat pakai smartphone semua kan jadi background, selfie itu fokusnya kita. Iya benar. Yang di luar jadi background. Iya, yang di luar itu bukan untuk diperhatikan, bukan untuk karena kita peduli, tapi kita pakai, kita gunakan. Fokusnya itu diri sendiri. Iya benar-benar. Wah, menarik sekali. Iya benar. Kadang iya benar, selfie, self love, selfie untuk diri sendiri, sedangkan yang di luar kita ya diperhatikan. Nah, terakhir Pak, mungkin kita kan sebagai mahasiswa pasca sarjana yang mungkin diberi lebih kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Di Ramadan kali ini, apa sih kemudian yang perlu kita lakukan atau peran apa yang bisa kita lakukan terhadap diri kita dan masyarakat di Ramadan kali ini sebagai mahasiswa pasca sarjana? Ya banyak lah, kita jumlah manusia terdidik di Indonesia kan masih sangat kecil. Jumlah manusia Indonesia yang bisa menikmati jenjang pendidikan tinggi itu sekitar 6%. Itu sangat kecil sekali. Nah, itu artinya kita punya privilege. Tapi sekaligus itu artinya kita punya tanggung jawab. Nah, kita sekolah buat apa? Kalau zaman Bung Karno kan mereka jelas, mereka merupakan golongan sangat kecil, elit, yang terdidik. Banyak di antara mereka yang menggunakan kesempatan itu untuk memikirkan masyarakatnya, untuk memikirkan bangsanya. Waktu itu kan kita belum merdeka, kita dijajah, kemiskinan luar biasa. Nah itu mereka berpikir bagaimana supaya bangsa yang miskin, bodoh, terjajah ini bisa punya kedaulatan, bisa lebih makmur, keadilan bisa diwujudkan itu dengan meraih kemerdekaan. Nah, mereka menggunakan kesempatan pendidikan itu untuk berpikir pada masyarakat yang lebih luas. Nah, kita sekarang mestinya
dengan kesempatan yang lebih besar, dengan jumlah yang lebih besar, itu kemampuan kita untuk melakukan kontribusi terhadap masyarakat, terhadap umat, terhadap bangsa, terhadap masyarakat itu lebih besar. Ya saya kira tadi dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, kita mau nggak peduli dengan masyarakat yang lebih luas itu. Kalau sudah peduli, baru kita bicara apa yang kita bisa lakukan. Masing-masing orang punya expertise yang berbeda-beda, masing-masing orang punya kemampuan yang berbeda-beda, punya resources yang berbeda-beda. Kalau sudah peduli, paham masyarakat dan masalahnya, problemnya, ya masing-masing orang terserah nanti mau apa, mau bagaimana, mau di mana, kapan. Itu tapi yang penting peduli dulu. Bukan cuma fokus ke diri sendiri. Baik. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin last quotes, Pak. Kata-kata ya quotes dari Bapak untuk penonton podcast kita. Ya, Ramadan itu sebetulnya merupakan momentum yang sangat baik untuk melihat ke dalam, tapi setelah melihat ke dalam itu juga untuk peduli keluar. Itu sama seperti semua prinsip ibadah kita itu. Orang ketika sholat kan konsentrasi penuh, ya menghadap Tuhan, melihat ke dalam. Tapi setelah selesai sholat kan kita melihat kanan kiri, memperhatikan yang di luar. Artinya dengan memurnikan puasa itu kan untuk membersihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita, mengevaluasi perilaku kita, itu melihat ke dalam. Tapi setelah itu kan harus diterjemahkan keluar. Saya kira kalau kita bisa memanfaatkan momentum suci Ramadan ini untuk melihat ke dalam secara baik, melakukan evaluasi, kontemplasi, meditasi, menemukan makna yang lebih dalam. Lalu setelah itu kita melihat keluar, peduli menerjemahkan prinsip-prinsip spiritualitas yang kita punya. Itu saya kira Ramadan itu akan bisa membawa perubahan, baik untuk diri sendiri maupun pada orang lain. Kalau tidak, ya dia akan berhenti jadi ritual. Saya kira gitu. Baik. Wah, luar biasa teman-teman semuanya. Kita mendapatkan insight yang luar biasa dari Pak Munjid, seorang tokoh Islam dan juga dosen UGM. Semoga apa yang sudah kita obrolkan ini bisa bermanfaat teman-teman. Karena bagaimanapun ya lagi-lagi tadi bahwa kita diberikan tugas, khususnya mahasiswa Pascasarjana yang mendapatkan privilege lebih ini, bisa juga memberikan kontribusi, dan terkhususnya lagi kita harus peduli. Itu kata kuncinya, kita harus peduli terlebih dahulu, dan baru kita bisa mengenali apa yang akan kita lakukan terhadap masyarakat. Terima kasih Pak Munjid atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di White Voice of Pascagama selanjutnya.